Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang dimana akan mempresentasikan tentang konsep koperasi bersama rekan saya. Saya baru pertama dengan NIM 0101 Saya Putri Fabiola dengan NIM 010111282328 Baik, tanpa berlama lagi kita akan memulai presentasinya. Dimulai dari rekan saya dari pertama. Saya persilakan. Ya. Definisi koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu co yang berarti dengan dan operari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan kata co dan operation. Dan dari bahasa Belanda juga bisa dikenal dengan istilah kooperatif yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan definisi koperasi sendiri menurut seorang ekonom asal Jerman yang terkenal dengan ekonomi terapan dan ekonomi koperasinya, yaitu Profesor Jason Rothke pada tahun 1992, adalah koperasi mempunyai prinsip yang khas dan unik yang dinamakan prinsip identitas ganda atau identity criterion, yaitu pemilik dan pemakai jasa dari unit bisnis koperasi adalah sama orangnya. Koperasi sendiri terdiri atas dua unsur, yaitu yang pertama kelompok koperasi yang merupakan anggota dan pengelolaan yang dilakukan oleh para anggota koperasi. Terus yang kedua adalah masalah keanggotaannya. Nah, masalah anggota ini adalah suatu anggota harus mempunyai usaha ataupun pekerjaan yang bisa untuk dilakukan melalui koperasinya agar sementara pengangguran itu tidak bisa menjadi anggota koperasi. Prinsip koperasi sendiri ada 7. Yang pertama, keanggotaannya bersikap sukarela dan terbuka, yang berarti untuk menjadi seorang anggota koperasi tidak ada paksaan dan tidak ada unsur kepaksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang berarti demokratis ada pengelolaannya sendiri dilakukan berdasarkan kesepakatan dari anggota-anggota tersebut. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Anggota yang aktif tentu akan mendapatkan benefit yang lebih daripada anggota yang pasif. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dalam pemberian balas jasa atas modal berdasarkan pada transaksi yang dilakukan anggota dengan bisnis koperasi dan tidak berdasarkan suku bunga. Yang kelima adalah kemandirian. Koperasi sendiri berjalan secara mandiri dan dari para anggota dan pengelolanya. Yang keenam, pendidikan pengoperasian. Pendidikan para anggota koperasi dari calon anggota ke anggota penuh itu sudah ditentukan oleh pendidikannya. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Sebisa mungkin koperasi bisa bekerja sama dengan anggota-anggota dengan koperasi-koperasi lain agar bisa meningkatkan dan mengembangkan koperasinya untuk menjadi lebih maju lagi. Next. Alasan bergabungan koperasi adalah salah satunya ada 3 alasan ya. Yang pertama, alasan ekonomi, di mana setiap anggota yang masuk menjadi anggota koperasi ingin mempunyai suatu keuntungan dari koperasi. Yang kedua adalah kelembagaan. Biasanya seseorang yang masuk menjadi koperasi ini tertarik untuk dalam bentuk kelembagaan koperasi yang demokratis dan hak individu adalah sama. Yang ketiga adalah keuntungan khusus, di mana seorang menjadi anggota koperasi tertarik pada fasilitas dan keikutsertaan pengawasan yang ada pada koperasi oleh setiap anggota. Next, selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Fabiola. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya dari lapangan sudah menjelaskan tentang deskripsi dari koperasi. Kita lanjut kepada keberhasilan koperasi. Ada setidaknya 5 faktor keberhasilan koperasi. Yang pertama adalah keaktifan dan keikutsertaan anggotanya, yang dimana anggotanya ini menjadi pemilih sekaligus pembeli dalam koperasi. Lalu yang kedua adalah bantuan dari pemerintah, yang dimana pemerintah menyalurkan dana kepada koperasi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana image koperasi tersebut terhadap masyarakat. Lalu yang keempat ada jaringan koperasi, di mana koperasi bekerja sama dengan badan-badan koperasi lainnya di luar daerah tersebut. Dan terakhir adalah bagaimana kemampuan manajer dan karyawan dalam mengelola koperasi tersebut.
Lalu keberhasilan koperasi juga dapat dilaksanakan apabila koperasi mengubah setidaknya dua hal. Yang pertama adalah koperasi harus berbasis pada pengembangan SDM dan iptek. Pengembangan SDM ini dilanjut kepada koperasi haruslah memberikan pelatihan kepada anggotanya agar lebih memiliki wawasan yang luas. Iptek yang saya maksud di sini adalah bagaimana koperasi memasukkan teknologi dalam operasionalnya sehari-hari. Lalu yang terakhir ada peningkatan nilai tambah koperasi harus dibangun melalui jejaring bisnis global antara sesama koperasi. Jadi koperasi ini harus bekerja sama nih kepada global, bisa dari luar negeri maupun mancanegara lainnya. Yang dimana mereka akan bekerja sama saling membagi pengetahuan dan pemahaman terhadap koperasi. Kita masuk ke materi indikator pengukur keberhasilan koperasi. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, permodalan koperasi. Permodalan koperasi itu terbagi menjadi modal yang kurang lebih 10% dari modal keanggotaannya. Lalu yang kedua ada keanggotaan koperasi. Seperti yang sudah rekan saya jelaskan bahwa keanggotaan koperasi ini anggotanya berlaku sebagai pemilik dan pembeli, yang dimana setidaknya dalam satu daerah operasional 25% dari masyarakatnya harus tergabung dalam keanggotaan koperasi. Oleh karena itu, koperasinya baru bisa berjalan. Lalu yang ketiga ada usaha yang dijalankan oleh koperasi. Usaha yang dijalankan koperasi ini tidak hanya koperasi, tetapi juga ada usaha dari anggota-anggotanya lain. Lalu yang keempat adalah pendidikan. Hal ini sama yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagian pengembangan SDM yang dimana koperasi harus memberikan pendidikan kepada anggota-anggotanya supaya memiliki wawasan yang lebih luas terhadap koperasi tersebut. Kita masuk di kelebihan dan kelemahan koperasi. Pertama, ada kelebihan koperasi. Pertama, koperasi memudahkan anggotanya mendapatkan modal usaha. Lalu kedua, setiap anggotanya memiliki suara yang sama. Ketiga, koperasi memprioritaskan kepentingan anggotanya. Keempat, anggota koperasi berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Lalu yang kelima, koperasi berdasarkan pada prinsip sukarela dan terbuka. Lalu yang keenam, prinsip pengelolaan bisnis koperasi adalah untuk mendapatkan laba dan pertumbuhan untuk kepentingan anggotanya secara adil dan merata. Lalu ketujuh, ada koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan prinsipnya dan sikap bangsa Indonesia. Dan terakhir adalah koperasi melaksanakan demokrasi ekonomi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya adalah kelemahan koperasi. Yang dimana pertama, ada modal koperasi terbatas dan didapati kendala dalam mendapatkan modal. Lalu kedua, koperasi keuangan tenaga profesional dalam mengelolanya. Lalu ketiga, kesadaran berkoperasi pada anggota masih lemah. Dan terakhir ada koperasi mempunyai daya saing lemah. Oke, selesai sudah presentasi